Oke teman-teman Grid Motor dan Motor Plus, sekarang saya sedang ada di JHCC nih, di acaranya Indonesia Modification and Lifestyle Expo nih, di JHCC. Nah, yang menarik nih di ajang pameran ini tidak hanya memamerkan mobil modifikasi juga nih, tapi ternyata ada motornya nih. Nah, motornya ini dahsyatnya nih, ini dibikin oleh asosiasi nih, yaitu asosiasi NMA ya. Dia asosiasi Modifikator and Aftermarket Association untuk mobil dan yang berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Teknik Otomotif Indonesia atau disingkat dengan IATO. Nah, kita ketemu sama orang yang bikin nih. Ini namanya Tommy Airbrush, brother. Oke? Nah, sekarang dia sudah main di mobil nih. Kayaknya sama motor udah jauh. Bukan begitu malam ya? Halo bro, apa kabar buat teman-teman semua? Kenalin, nama gua Tommy. Kalau teman-teman pada manggil Tommy Airbrush. Dan sekarang kita lagi berada di JCC, khususnya lagi di acara IMX Indonesia Modification Expo 2022. Dan sekarang kita lagi ada di motor konversi, yang dimana ini adalah motor-motor standar yang telah dimodifikasi menjadi motor listrik. Yang tadinya kan motor bensin, nah sekarang udah dimodifikasi menjadi motor listrik. Dan juga untuk bahan bakarnya di bagian dalam tempatnya sudah dicabut semua dan sekarang udah diganti jadi baterai pada bagian dalam. Nah, kalau untuk motor sendiri, nah teman-teman bisa lihat ini adalah motor-motor Matic, yang dimana kalau untuk motor-motor Matic sendiri, baik Honda ataupun Yamaha ini semua bisa dimodifikasi kok. Nah, kita lihat untuk modifikasinya ya. Ini buat teman-teman yang suka modifikasi. Ini kan sebenarnya sebelumnya kalau untuk motor-motor Matic semua sama lah basicnya. Bagian belakang adalah engine. Nah, penggerak belakang kan kita semua di bagian sini posisinya mesin, posisi roda tetap sama. Oleh sebab itu setelah dicabut posisi jadi kosong. Sekarang untuk mengisinya biasanya diganti dengan arem. Nah, ini untuk aremnya sendiri bisa di custom dari motor apa aja. Kemudian untuk shock breakernya sebenarnya bisa tetap dipakai di bagian samping ataupun dirubah menjadi monoshock pada bagian dalam. Nah, itu di dalam itu ada monoshock tuh. Nah, terus dari gitu di sini posisi mesinnya ada di sini, dan posisi mesin sebenarnya kalau untuk di Matic itu bisa model hub seperti ini ataupun model mid drive. Kalau mid drive posisi ada di depan, jadi pakai belt. Nah, kalau yang kita pakai ini sekarang hub, karena posisi kalau untuk teman-teman merubah lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat dan lebih praktis kalau untuk seperti ini. Nah, itu untuk posisi dari si monoshocknya. Monoshock bagian dalam itu bisa di custom, buat teman-teman tinggal cari aja proporsional yang cukup baik ataupun cukup empuk dan enak untuk dipakai di motor teman-teman sekalian. Nah, ini untuk engine-nya ya. Kalau untuk engine-nya sendiri, ini juga teman-teman bisa dapatkan sekarang, udah tidak terlalu sulit. Teman-teman bisa dapatkan kayak di toko online, yang penting cari spek yang teman-teman inginkan. Yang agak sedikit sulit sebenarnya di controller sama di baterai. Baterai itu teman-teman mesti bikin. Kalau untuk tempat bikinnya udah ada beberapa tempat di Jakarta ataupun di Indonesia yang sudah bisa bikin. Nah, teman-teman tinggal pesan untuk ukuran motor berapa. Kalau untuk sepeda itu bisa kan ada yang 400, 900 dan lain-lainnya. Kalau untuk motor itu mulai dari ada yang 1000, 2000, 3000 kurang lebih untuk ukuran wattnya ya. Kalau motor cc. Kalau untuk kayak si motor listrik itu watt. Jadi ada yang dipakai 2000 watt seperti ini, ada yang 3000 biasanya kalau dipakai untuk di Matic. Kurang lebih 2000 yang ini. Biasa ada ininya, maksudnya kalau untuk ininya ini kurang lebih 72 volt 2000. Iya. Kalau jadi buat teman-teman ini banyak tipe. Ada yang walaupun ada yang 2000 tapi tenaganya ada yang lebih kencang daripada beberapa merek dia keluarkan ada yang lebih kencang, ada yang lebih tidak kencang. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang cocok sama yang istilah kata sesuai dengan budget teman-teman sekalian. Kalau untuk modifikasi itu sebenarnya beragam. Jadi sebenarnya kalau untuk modifikasi kayak elektrik begini, ini kalau dari motornya sendiri biasanya range harganya 3-7 jutaan. Jadi kalau ada dinamo biasa sama controller. Jadi harganya itu beragam, banyak sekali. Sama seperti tipe motor bekas gitu. Kan beragam harganya. Sama kayak ini kendaraan ini juga sama. Ada yang dari berapa sampai berapa. Biasanya 3-7 atau 8. Nah, kalau untuk baterai sendiri juga sama.
harganya segitu juga, gitu. Jadi kurang lebih kalau dalam angka belasan mungkin sudah komplit ya part-partnya. Tinggal teman-teman modifikasinya aja. Oh iya, untuk ininya tombol. Ini kan untuk biasa kalau untuk gas kita bisa kalau untuk yang bensin ada di sini nih. Nah sekarang udah dirubah. Kalau untuk yang listrik itu beda lagi. Throttle jadi rubah, jadi tetap pakai yang jadi modelnya digital ya, karena kan dia elektrik ya. Jadi nyambungnya nanti via kabel. Jadi untuk gas seperti ininya, ini hanya kayak apa? Dalamnya tetap kayak fungsi kayak ada model per tinggal balik. Tapi yang nyambung itu sebenarnya bukan selang itunya lagi, jadi ada elektrik lah. Tapi ada model itu juga sih. Controller ada yang posisi di bawah, ada beberapa model. Kalau speedometer kalau biasa masih analog gini, ini bisa kan langsung sambung ke roda depan. Kalau yang digital itu dia mesti bikin step down. Kalau buat teman-teman, oh iya, mau info dulu nih. Untuk biasa kalau untuk motor listrik, biasa kan 72 volt, ada yang 60 volt gitu kan. Biasa kalau misalnya 72, jadi mesti pakai dua arus. Arus yang pertama, yang 72 volt, itu dipakai untuk si dinamo listrik. Jadi untuk motor listriknya pakai 72 volt dayanya. Dan kemudian kabel bodi yang kedua itu kabel bodi 12 volt. Kabel bodi 12 volt itu gunanya untuk si electrical, seperti kayak lampu-lampu, sensor speedometer, part-part speedometer, lampu belakang. Nah itu pakai sistem 12 volt. Jadi harus ada dua nih. Tapi lebih aman pakai aki 72 volt di converter step down ke 12 volt. Nah setelah itu baru masuk ke arus. Jadi lebih aman gitu. Ini ampere meter. Kalau misalkan kayak kita kan kalau misalkan kita pakai nih, ini kan bisa 12 volt kan. Bisa ada ampere meter yang 12 volt gitu kan. Nah ini untuk menunjukkan kalau ini 72 volt. Jadi kalau voltasenya semakin rendah, itu berarti daya baterai udah mau habis. Jadi ini cuman indikator simple. Yang ini juga nih, yang ini sebenarnya juga cukup unik nih. Yang ini sebenarnya dibikinnya konsep hybrid. Jadi motor si motornya masih tetap aktif untuk si motor bensinnya. Untuk tambahannya dibuat tambahan hub. Jadi di saat kalau misalkan mau pergi jauh, teman-teman bisa kombinasi. Jadi bisa pakai motor listrik dulu. Setelah sampai habis tinggal lanjut pakai yang bensin. Ini mesin masih ada gitu. Ini dibuat double. Ini dibuat double. Jadi kalau mutar semua posisinya. Ini yang ini unik nih kalau untuk buatnya. Jadi teman-teman kalau misalkan yang pengen ditambahkan untuk jadi komponen mobil motor listriknya kan jadi double tuh. Udah jadi double gini, ini seru banget nih. Jadi bisa pergi jauh kan. Begitu si bagian yang baterai dari elektrikalnya habis, ya tinggal pakai yang lanjut pakai yang bensin. CVT masih ada, masih ori dan masih nyala normal standar. Jadi ini tidak diapa-apakan. Yang di custom itu si motor listriknya ditempel ke roda pada bagian belakang. Jadi kita bikin sistemnya kayak bubutan adaptor supaya bisa sambung. Baru dibuatkan arem baru lagi nih yang sebelah sini nih. Kalau ini ke as, ini kan tetap diem nih. Si dinamo ini nempel ke pelek. Jadi begitu dia muter semua. Ya kalau teman-teman pengen bikin di rumah, tinggal cari si orang bubut yang bisa konversi antara si pelek disambung ke hub. Baru setelah dapat semua, baru tinggal diukur lebarnya berapa, dibikin arem tambahan supaya nggak goyang. Cuma motor kan belum ada yang hybrid nih. Jadi lagi dicoba yang full sama yang hybrid. Kalau untuk biaya sih sebenarnya hybrid ataupun full EV biayanya kurang lebih hampir sama. Kan kalau untuk biaya part yang dibeli kan hampir sama nih. Jadi sebenarnya biaya hampir sama. Kurang lebih ya harga itu selalu berbeda-beda tergantung part aksesoris apa yang dipakai sama baterainya. Gitu. Nah ini gas bisa dua nih. Gas kalau yang dipakai ke seperti ini dalamnya dikoneksi, bisa dikoneksi, disambung. Yang tadi saya bilang ada dua model, ada yang langsung diganti, ada yang pakai tetap original disambung. Jadi di paralel dua, satu lagi untuk digabung ke electrical ya. Gitu. Ini tombol buat pengisian. Jadi kalau misalkan pas udah habis kan kita pakai bensin. Kayak regeneratornya jadinya buat ngisi ke aki yang 72 volt itu. Ya, baterainya kira-kira seperti ini. Jadi untuk tempat ini bisa bisa difungsikan untuk baterai. Tapi karena ini masih prototipe, baterainya tidak dipakai yang terlalu besar. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih jauh jaraknya, otomatis kita harus pakai baterai yang jauh lebih besar. Otomatis dia lebih kuat untuk daya untuk daya perjalanan jauhnya gitu. Ini untuk kabel-kabel seperti ini udah dirubah karena kan kalau misalkan kita pakai bolam biasa kan lebih boros kan.
Oleh sebab itu kalau misalkan yang pakai motor listrik ataupun mobil listrik, banyak kan kita pakai LED nih. Jadi si lampunya semua sudah dimodifikasi. Lampu-lampunya dimodifikasi menggunakan LED semua, jadi dayanya tidak terlalu berat untuk menghemat baterai sebenarnya juga salah satu fungsinya. Selain lebih terang, biasanya lebih hemat. Gitu. Aki dan baterainya ada. Dua-duanya hidup ya? Hidup. Ya kalau untuk pekerjaan seperti ini memang kita bisa mengkonversi untuk kendaraan biasa menjadi kendaraan listrik. Dan juga kalau teman-teman memang sudah ada bengkel yang bisa mengerjakan, tinggal beli aja partnya, mungkin di online juga banyak. Tapi kalau yang kami pakai di tempat kami biasanya durability-nya lebih tinggi. Gitu. Ya. Sip, thank you ya. Oke, thank you banyak. Thank you. Nah, begitu teman-teman, konversi yang menarik ya buat yang kita lihat ini ya. Yang satu adalah hybrid, artinya hybrid dia elektrik dan bensin, sedangkan ini adalah full elektrik menggunakan hub drive yang motor Yamaha Soul-nya, sedangkan yang Honda Beat-nya dia pakai hybrid ya. Dua-duanya hidup. Teman-teman, sampai jumpa dengan video berikutnya.